Hello guys, I just gonna show you how I make my portfolio Reksadana by Bibit Apps. So, let's check it out. Jadi, Bibit ini adalah salah satu aplikasi reksadana yang sangat aku rekomendasi. Karena di sini pertama mudah untuk dipelajari, yang kedua ada pilihan kalau misalnya kita mau investasi reksadana syariah maupun yang konvensional. Dan di sini juga kita bisa bebas menentukan portofolio yang mau kita pilih untuk tujuan investasi kita. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini, download aja di Play Store atau App Store. Untuk mengetahui cara kerja Bibit, setelah kalian melakukan pendaftaran dengan nomor KTP, nomor telepon, dan KTP yang difoto dengan wajah kalian nanti akan ada pertanyaan untuk menjawab yang namanya profil risk. Jadi profil risk itu adalah toleransi terhadap resiko dari investor. Nah, profil risk ini tuh ada 3. Ada profil risk agresif, yang kedua moderat, dan yang terakhir konservatif. Tujuannya apa sih? Jadi tuh kan gini, kalau misalnya kita mau investasi, kita tuh harus menentukan tujuan dari investasi kita. Kalau misalnya investasi kita jangka panjang, maka yang cocok adalah investasi saham. Kalau tujuan investasi kita jangka menengah, maka yang cocok adalah investasi lebih banyak di obligasi. Begitu pula kalau jangka pendek, maka yang lebih cocok adalah di pasar uang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk investasi jangka pendek, itu namanya investasi yang resiko terhadap investasi itu lebih rendah. Namanya konservatif. Jadi kalau konservatif itu di sini lebih banyak untuk presentasi di pasar uang. Karena di pasar uang ini resikonya lebih rendah, maka dia cocok untuk jangka pendek. Nah, untuk selanjutnya selain konservatif itu adalah yang namanya moderat. Ini kalian cuma pencet tombol plusnya di sini ya, plus ini loh. Nah, kalau yang moderat itu untuk jangka menengah. Nah, bedanya apa sama yang konservatif? Bedanya adalah di presentasi untuk ini reksadananya. Presentasinya maka akan lebih banyak di obligasi, karena obligasi itu untuk investasi jangka menengah. Kalau misalnya yang terakhir itu ada yang namanya agresif. Jadi kalau yang agresif ini cocok untuk investasi jangka panjang dengan presentasi saham yang lebih besar. Kenapa sih harus ada 3 macam perbedaan presentasi di sini? Itu kan pertanyaannya. Kenapa sih harus ada kayak gini? Jadi, investor itu akan dimudahkan untuk gimana cara dia menentukan tujuan investasi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tujuan investasi ya, ini kalau misalnya reksadana pasar uang itu biasanya disingkatnya itu kita menyebutnya RDPO. Kalau obligasi RDO, kalau saham RDS. Nah, balik lagi ke kenapa harus ada presentasi kayak gini. Di Bibit itu enaknya, kita itu kalau mau investasi di reksadana itu langsung kebagi ke 3 itu. Pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, tinggal kita lihat nih di sini. Misalnya, di sini saya ngasih portofolio dana pensiun. Kalau dana pensiun itu lebih cocok untuk investasi di jangka panjang karena uangnya bakalan diambil dalam jangka waktu yang lebih dari 10-15 tahun lagi lah ya. Nah, jangka panjang itu cocoknya lebih banyak di presentasi saham. That's why di dana pensiun saya di sini itu profit risk-nya 8,5 itu adalah agresif. Coba kita cek di ubah, tekan ubah. 8,5 itu adalah untuk agresif. Lanjut, kalau misalnya
kita mau misalnya nih, di sini ada contoh portofolio yang udah aku buat. Ini untuk pendidikan. Nah, pendidikan di sini misal aku mau melanjutkan pendidikan aku untuk 2-3 tahun lagi. Nah, yang cocok untuk pendidikan 2-3 tahun itu yang moderat. Moderat itu sekitar 6,5. Coba kita cek ya. Pencet ubah. Nah, untuk moderat itu 6,5. Nah, misal lanjut, kalau misalnya aku mau misalnya mau nikah dalam 1 tahun lagi. Pernikahan ini udah aku buat dong reksadana. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya di dana pernikahan aku lebih banyak presentasi yang pasar uang 58% gitu. Kalau mau misalnya mau investasi langsung aja langsung pencet aja ini investasi sekarang. Nah, langsung beli nih gitu. Untuk tutorial cara belinya nanti lihat di ini ya, video aku selanjutnya ada di description box. Okay, see you.